Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Aris Santoso. Pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu aplikasi di Android yang bisa kita gunakan untuk belajar elektronik. Dan di aplikasi ini kita juga bisa melakukan simulasi, kemudian kita bisa melakukan analisa terhadap rangkaian yang kita bikin nantinya. Ya, kadangkala teman-teman ketika ingin belajar elektronik atau ingin mencoba suatu rangkaian itu mungkin kendala di hardware-nya ya, di alat-alatnya atau di komponennya. Sebab alat atau komponen kan kita harus beli. Jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik, kita bisa memanfaatkannya tanpa harus membeli komponen elektronik secara langsung ya. Jadi kita coba-coba dulu secara virtual dengan simulasi. Kalau sudah oke, baru kita terapkan di rangkaian yang sebenarnya. Baik, kita langsung pindah ke Android untuk melihat bagaimana cara kerja aplikasi ini dan bagaimana cara menggunakannya. Aplikasi yang akan kita gunakan bernama Every Circuit. Kayak gini tulisannya. Every Circuit. Kalau misalkan teman-teman belum menginstal, kita bisa mencarinya di Google Play Store dengan nama Every Circuit ya. Tulisannya seperti itu. Dan mungkin yang akan menjadi tantangannya nantinya adalah kita bisa menginstal aplikasi ini secara gratis. Cuman ketika kita ingin mensimulasikan, kita harus membayar ya. Jadi untuk yang seperti ini ya bisa teman-teman putuskan sendiri apakah ingin membeli. Itu yang pertama, dan ini yang saya sarankan. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa mencari versi yang sudah pro dari internet ya, bisa di-download. Dan yang kedua ini tidak saya rekomendasikan karena hal tersebut ya ilegal berarti kan ya. Baik, sebelum kita lanjut saya akan ngasih lihat dulu fitur-fitur yang ada di sini ya. Jadi kalau di halaman utama, di contoh nih, di halaman contoh kita bisa melihat banyak sekali rangkaian ya, banyak sekali rangkaian yang bisa kita gunakan kayak gini. Contohnya kayak current untuk mengetes, menganalisa arus ya. Ini contoh untuk menganalisa arus. Jadi kita bisa langsung melihat nih arus berjalan dalam rangkaian tersebut. Di pojok kiri bawah itu ada ikon untuk menjeda ya. Kalau kita klik seperti itu ya. Kalau kita klik lagi, nah begitu. Coba kita kembali ke halaman utama dulu. Di sini juga ada contoh bagaimana cara menggunakan kapasitor, gimana cara LC osilator, kemudian bagaimana cara kerja diode, dan seterusnya. Ya. Nah, selain halaman contoh ini, kita juga punya halaman workspace ya. Kita masuk ke menu yang kedua adalah workspace, di mana rangkaian yang kita bikin nanti akan masuk ke sini. Dan ini ya, di sini ada rangkaian tes yang telah saya bikin 3 hari yang lalu untuk simulasi aja ini sebenarnya, untuk mencoba-coba. Kemudian selain workspace, kita juga punya menu community, komunitas. Dan yang muncul di halaman community ini adalah rangkaian-rangkaian yang dibuat oleh orang-orang yang menggunakan aplikasi ini. Contohnya pada bagian atas itu ada yang namanya David 28146. Dia membuat rangkaian beberapa menit yang lalu, ya tepatnya 48 menit yang lalu, yang diberi nama dengan Electromagnetic Relay Activation Circuit ya. Copy. Kemudian di bawahnya itu ada Andrea Beba, kemudian dan seterusnya ya. Itu banyak sekali. Jadi di community adalah rangkaian-rangkaian yang dibikin oleh orang-orang yang share rangkaiannya di aplikasi ini. Itu yang ketiga. Kita ada menu community, kemudian ada menu bookmarks. Jadi ini adalah rangkaian-rangkaian yang kita tandai. Jadi rangkaian dari punyanya orang ini kita bisa tandai untuk kita jadikan referensi nantinya. Di sebelah kanan itu ada titik 3 ya. Di sebelah kanan itu ada titik 3. Di situ ada tulisan bookmark kalau kita pencet. Begitu. Baik, untuk membuat simulasi kita bisa langsung masuk ke workspace. Di menu workspace, kemudian di bagian atas itu ada menu tambah ya. Kita bisa langsung klik icon yang ada tambah plusnya itu, dan tampilan dasarnya adalah seperti ini. Jadi kita diberikan tampilan seperti ya kanvas atau sebuah lembaran untuk menggambar. Kemudian di bagian atas kita bisa menggeser ke kanan dan ke kiri.
Saya coba geser ke kanan ya. Kayak gitu, kita scroll ke kanan. Di sini kita punya komponen tegangan AC ya. Ini tegangan AC 1 kHz. Kita bisa menghapusnya dengan menekan tombol yang ada di menu di bawah, pojok kiri bawah. Itu ada konfigurasi, ada config. Kalau kita klik, kita bisa mengubah ininya frekuensinya di sini ya. Dengan memutar icon yang ada di sebelah kanan di bawah ya. Kita bisa memutarnya, kemudian kita bisa memilih periodenya, kemudian kita kalau misalkan tanda mata ini, kita nanti menganalisanya untuk simulasi kalau tanda mata ini. Kemudian ada tanda panah ya, panah kanan ke atas ke bawah, itu artinya kalau kita klik maka komponen yang muncul di layar itu akan berputar sesuai yang kita inginkan ya. Begitu. Kemudian ada tombol tempat sampah, artinya kita akan menghapus komponen tersebut. Kalau kita klik, hilang ya. Oke, begitu. Jadi di sini ada sumber tegangan AC, sumber tegangan DC. Ini kan 1 volt, kita bisa mengubah dengan menekan tombol icon konfigurasi di pojok kiri bawah ya. Kita klik, kemudian kita bisa mengubahnya, memutar opsi yang ada di sebelah kanan bawah ya. Kita bisa putar, misalkan kita kasih jadi 5 volt misalkan. Kemudian ada juga sensor arus ya, kemudian ada resistor, ada kapasitor yang biasanya ya non polar ya. Kemudian ada kapasitor yang harus dibadakan plus minusnya. Kemudian ada induktor, ada ground ya. Kemudian sensor tegangan, sensor arus, sensor hambatan, dan seterusnya ya. Di sini juga ada potensiometer, ada trafo, kemudian ada saklar on off ya. Ada saklar yang seperti ini, kemudian ada push button kayak gini bentuknya, push button. Yang ini berarti push on modelnya. Kalau yang seperti ini berarti nanti push off. Kemudian ada motor, di sini ada motor dinamo ya. Ada LED, ada diode, ada transistor NPN, ada transistor PNP, ada gerbang ya. Di sini ada gerbang N, OR, dan seterusnya hingga IC 555 dan seterusnya. Dan sebagai catatan bahwa yang ada di komponen-komponen ini adalah komponen dasar dari elektronika. Jadi komponen yang di sini tidak termasuk IC-IC yang sudah implementasi dari komponen-komponen dasar ini. Contohnya, misalkan IC MP3, IC Bluetooth, itu di sini tidak ada. Atau IC yang bisa digunakan untuk di program ya, seperti ATmega di sini nggak ada juga. Oke, ini akan saya hapus semuanya dulu. Dan pada video kali ini kita akan membuat rangkaian LED yang sederhana. Ini saya hapus, ini saya biarkan aja. Ini saya hapus. Ground. Oh ya, sebagai catatan, untuk ground kita perlu ya. Yang ini kita perlu karena tanpa ini maka skematik kita atau rangkaian kita tidak akan bisa digunakan untuk simulasi. Oke. Di sini saya sudah siapin sumber tegangan 5 volt, kemudian saya siapin resistor 1K, kemudian saya siapin LED, ini pakai LED-nya. Perhatikan ya, jadi tanpa ground yang bawah ini, maka simulasi kita tidak akan berjalan ya. Coba saya akan rangkai. Untuk merangkainya kita bisa klik salah satu ujung dari komponen kita punya, sehingga dia muncul warna kuning, berarti ini sudah aktif. Kemudian kita klik lagi ujung komponen yang lain untuk menyembuhkannya, kayak gini. Kemudian saya klik ujung yang resistor 1K, kemudian saya klik lagi ujung dari komponen LED, saya klik lagi, kemudian saya hubungkan LED ke baterai. Lalu untuk simulasi, di pojok kiri bawah itu muncul simbol segitiga dengan tulisan T ya.
Nah, itu untuk simulasi. Kalau kita pencet, maka simulasi tidak terjadi karena ground itu belum dihubungkan. Saya jeda dulu, kemudian saya sambungkan dari ground ke sumber tegangan, sisi negatif atau sisi groundnya, kemudian saya tekan lagi icon simulasinya, dan ini baru berjalan. Nah, perhatikan ya, ini sumber tegangan 5 volt, kemudian resistor 1 kilo ohm, LED-nya masih belum nyala. Ini terjadi karena memang sumber tegangan 5 volt itu masih memiliki arus yang sangat kecil sehingga tidak bisa mendrive atau menyalakan LED. Nah, solusi yang bisa kita gunakan adalah kita langsung klik bagian komponen resistor ya, klik komponen resistor, kemudian kita ubah nilainya. Kita kecilkan misalkan jadi 300 misalkan ya. 300 di sini sudah mulai menyala. Kita ubah jadi 100. Oke, kita ubah jadi 100 ohm. Jadi sumber tegangan 5 volt, kemudian resistor 100 ohm, LED-nya nyala ya. LED-nya sudah menyala. Kemudian untuk yang LED kita juga bisa ubah dari yang awalnya warna hijau ke warna kuning atau warna merah ya. Kita ganti warna merah seperti ini, atau kita juga bisa ganti ke warna ungu kayak gitu ya. Seperti itulah dasar-dasar dari cara menggunakan aplikasi Every Circuit ini. Kita bisa membuat rangkaian, kemudian kita bisa menganalisa rangkaian tersebut, berapa tegangannya, kemudian berapa arus yang berjalan di rangkaian tersebut pada setiap komponen. Baik teman-teman, itulah sekilas tentang bagaimana kita membuat rangkaian di Android, kemudian kita bisa melakukan simulasi juga dengan aplikasi yang bernama Every Circuit ya. Dan bisa jadi di video-video berikutnya rangkaian-rangkaian atau desain rangkaian yang ingin kita bikin akan kita simulasikan dulu menggunakan aplikasi tersebut sebelum kita menerapkannya dengan komponen yang sebenarnya. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video next project berikutnya.